takjil. Ya. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Bahrun, bawa keluar Wahyu Subuh Junior dari sini loh. Astagfirullahaladzim. Junior! Aku harus segera bilang sama bapakku supaya Dede Nila itu nggak dikeluarkan dari pondok ini. Karena Dede Nila adalah kebahagiaanku, masa depanku. Kalau kamu memang benar-benar terbukti bersalah, kamu yang wajib keluar dari pondok pesantren Darussalam. Kowe tak restui karo Bahrun. Wis. Tak restui tenan. Beneran. Bener. Berhasil! 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 Just for you, I give you all my heart. I give you all the sweetest thing. 'Cause you're the one and the best I ever had. Just for you. Jennifer itu sebenarnya bodoh dan mau aja aku peralat untuk menyingkirkan santri kampung itu. Tapi dia juga ngangenin karena mau aja aku peralat. Andai kata Bapak pakai pikiran Bapak, akal Bapak, dan ego Bapak, Bapak bisa saja mencopot kamu atau menggantikan kamu dengan orang lain. Zahwa, kamu lihat bapak aku enggak? Dan lo nanya sama gue pertanyaan yang nada suara lo tuh nggak tinggi dan nggak ngeluarin kata-kata Naila. Ditanya malah diem. Nanti kirain aku yang diem, malah nanya kenapa diem. Maunya apa toh? Gue maunya lo. Dia bilang maunya aku. Zahwa. Aku juga pengennya move on, Zahwa. Move on secepatnya. Tapi maaf banget sebelumnya. Hati ini sulit banget buat move on. Jadi keinginan kamu, kemauan kamu itu harus terpending dulu. Ya, itu kalau kamu masih mau sabar ngarep aku sih. Cuma kalau enggak ya wis. Aduh, Zahwa. Kenapa sih lo tuh gak bisa nahan diri lo gitu? Lo kan sering banget ditolak sama dia, tapi kenapa coba? Masih dia aja yang lo harapin. Kenapa sih otak sama hati tuh selalu beda? Sepi banget sih nih pondok. Zahwa, lo kan tahu siapa yang dia suka. Terus kenapa cuma masih dia yang lo harapin? Zahwa? Grandma kangen loh sama Zahwa, sama Junior. Aduh, Grandma minta maaf ya. Waktu kemarin Grandma sempat pulang ke Jakarta.
Habis sih mama kamu tuh yang ngusir Grandma. Ya kan? Pokoknya Grandma janji, selama Grandma lagi di sini, Grandma nggak mau pergi-pergi lagi. Pokoknya Grandma mau jaga kamu sama Junior selamanya, ya? Aduh, kamu tambah cantik aja sih. Aduh, aku nggak bisa digituin. Aku emang anak kecil apa? Iya, jilbab kamu cantik. My brothers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Seperti yang disunahkan Nabi, maka menjelang 10 hari terakhir kita disunahkan untuk i'tikaf. Berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah, sholat dengan khusyuk, mentadabburi Quran, sebab kita mengharapkan keberkahan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Orang yang sukses mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mudahkan ia beribadah, maka Allah akan mudahkan ia istiqamah, maka Allah akan mudahkan ia dekat dengan Allah, dan akan Allah mudahkan ia untuk dicintai oleh manusia. Namun my brothers, timbul pertanyaan dalam hati kita. Apa yang mesti kita bawa? Apa yang mesti kita ambil hikmah? Pelajaran apa yang mesti kita ambil setelah berpuasa sebulan penuh? Ingat tujuan dari puasa. Kembali lagi saya ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita adalah kembali menjadi orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa? Saya akan memberikan sebuah judul. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan amanat Ramadan. Siapakah orang yang sukses menjalankan amanat Ramadan? Maka orang yang senantiasa bisa membawa nilai-nilai ibadah Ramadan dalam 11 bulan berikutnya. Apakah amanat yang paling membekas? Yang pertama, jangan tinggalkan puasa Syawal. Kata Nabi, man shoma Ramadhana thumma atsba'uhu sitta min Syawal kasyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa setahun lamanya. Yang kedua, yakni melaksanakan sholat tahajud. Wah, subhanallah. Seseorang yang bisa melaksanakan sholat malam, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Amanat yang kedua, laksanakan sholat malam. Amanat yang ketiga, tegakkan sholat di masjid. Kenapa mesti di masjid? Karena masjid adalah sumber kekuatan. Ketika engkau meninggalkan masjid, ketika itu pula Islam akan mengalami sebuah kehancuran yang luar biasa. Amanat Ramadan yang berikutnya adalah selalu bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Itu adalah amanat Ramadan yang berikutnya. Dan amanat Ramadan yang jangan sekali-kali ditinggalkan berikutnya adalah laksanakan puasa sunnah kesukaan Nabi. Salah satu di antaranya puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Nabi Daud. Kata Nabi, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa? Sehari engkau berpuasa bersabar. Ya Rob, aku bersabar atas nikmat-Mu. Semoga engkau beri kekuatan dan menjadikan aku hamba yang bersabar. Sehari berbuka, engkau bersyukur. Ya Rob, terima kasih ya Rob atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Aku bersyukur atas segala nikmat yang kau turunkan hari ini. Manusia terletak di antara dua kondisi, sabar dan syukur. Kata Nabi, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin ketika Allah mengujinya dengan berbagai percobaan, ia bersabar, dan ketika Allah memberinya rizki, ia bersyukur. Sebab hidup yang paling indah di hadapan Allah ketika manusia memiliki sifat sabar dan syukur. My brothers, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan kathir. Bahad syukriya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cup. Cup, bangun deh. Mas Oyong. Cup. Woi, bangun. Bangun. Cup, bangun. Ayo, bangun. Gimana aja sih? Bangun, kita lagi nungguin beduk ah. Aku baik kan lumayan toh. Istirahat kan tidur itu juga bagian dari ibadah kalau lagi puasa itu. Oh, jadi kowe iki ketiduran toh gara-gara nunggu beduk maghrib. Apaan sih? Kenapa? Astagfirullahaladzim, maghribnya sudah lewat dari tadi. Sekarang aja waktu taraweh sudah selesai ya. Iya. Ini kelaran taraweh. Udah, Yesus beres tuh. Waduh. Gimana sono? Bukaan dulu. Makan ya, makan. Aduh, udah bisa makan. Kalau makan, ayo. Astagfirullahaladzim. Sholatku. Loh. Biar Mbak, orang lagi ngepel kok malah ditumpahin embernya. Gue tuh di sini bayar ya? Ya terserah gue dong. Ya jangan gitu dong Mbak, nggak baik anak gadis kayak begitu. Ada apa toh? Semalam malah ribut ya. Ini no Pak orang lagi ngepel kok malah ditumpahin embernya. Apa sing sabar? Ya kalau caranya begini anak kos tuh bisa kabur Pak Siapa sing kabur? Ya bukan sekali dua kali aja dia kayak gitu. Rusak barang-barang. Apa-apa, biasa anak muda ya. Apa ya? Mau capek-capek gini gimana sih? Itu juga. Apa-apa. Kayaknya dua orang tua ini bisa gue manfaatin deh buat rencana gue. Ya udah, bersihin rapi ya. Oke. Kesel banget Pak Lagi gitu tuh, nggak apa-apa. Biasa. Geroak. Astagfirullahaladzim, Geroak. Dari mana sampean Geroak? Balik cari-cariin sampean Geroak. Keliling-keliling pondok pesantren. Ndak taunya ketemu di sini. Dari mana? Seharusnya paling nggak usah nanya aku habis dari mana Pak Le. Paling inget gak tadi siang paling nyuruh apa? Nyuruh aku nyuci. Berarti aku habis apa? Ya ndak tahu. Ya aku habis jualan Pak Le. Kok jualan? Ya habis nyuci. Pak Le itu gimana sih? Aku tadi habis mampir itu loh di warung beli obat gosok. Badan aku pegel semuanya Pak Le. Astagfirullahaladzim, ndak nyambung Geroak. Wait lah, tenang Geroak. Nanti Pak Le pijitin sampean, ya toh? Sekarang ikut Pak Le ke dalam sana. Pak Le sudah hidangkan banyak makanan. Enak-enak Geroak. Tinggal makan aja. Betul Pak Le? Betul. Wah, ya coba Le. Ayo. Sama-sama bukan santri lagi di sini. Naila, please dong, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku bakal ngomong kok ke Kiai besar. Ya, oke? Aku bakal ngomong ke grandpa aku, ya? Kamu tahu ini mimpi aku, Wahyu. Tapi aku cuma bisa pasrah aja sama Allah. Aku harus ikhlas. Dan aku harus nerima apapun keputusan dari Allah. Insya Allah, semuanya yang terbaik buat aku. Why I can't be like you? Aku pengen bisa punya hati seperti kamu, Naila. Bisa punya hati yang tenang dalam situasi apapun. Kata siapa? Kamu bisa kok. Tadi aja kamu udah nyimamin aku. Oke, gini. Kita harus buat perjanjian, dan perjanjian itu harus ditulis dan ditandatangani di kertas, oke? Biar semua jelas. Wait. Kalau cuma tanda tangan di kertas aja sih gampang dilanggarnya, Wahyu. Kalau misalkan kita janjinya sama Allah, itu yang sudah dilanggar. Kayak kita tinggal nyari saksi aja deh. That's right. Kenapa lagi nih? Lu tenang dong. Muka lu santai dong. Gak usah emosi gitu. Tenang. Aku udah baikan kok sama my pretty girl. Dan semuanya, it's okay. How come? Tapi kan dia... Asar!
Udah ikut aja. Apaan sih? Apaan sih kamu nggak usah asik deh ya? Apa sih? Be calm, oke? Udah lo diem situ, tenang, oke? Hai, Dek. Aduh, ini kita tuh apa-apaan sih? Kok ada berempat di sini? Jadi gini, gue sama my pretty girl ingin membuka lembaran baru. Kita mau buat perjanjian dan kita membutuhkan 2 orang saksi. Lo berdua. Karena gue pengen buat perjanjian, kita nggak akan membuat pertengkaran atau perselisihan lagi. Dan kita akan melupakan masalah-masalah kita yang lalu. Karena kita nggak mungkin berantem terus. Karena kita saling mencintai. Jadi, kami minta bantuan kalian. Dan semoga aja Allah juga mengizinkan kita berdua. Amin. Dok, semoga dengan kehadiran mertuamu kali ini udah banyak perubahan dalam dirinya ya. Insya Allah, Pak. Tapi ya Bapak sih masih ragu juga. Tapi mudah-mudahan Gusti Allah menolong kita ya. Kita berdoa aja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dul. Kamu mau kemana, Ros? Ini loh, aku mau jalan-jalan cari angin. Kan di kamar aku nggak ada AC. Jadi boleh dong kalau aku jalan-jalan cari angin sebelum aku tidur. Tapi kan Mama tahu sendiri kondisi di sini seperti apa. Kita semua tidak bisa memberikan fasilitas yang seperti Mama inginkan. Yang kayak di rumah Mama yang di Jakarta. Iya, Mama tahu, Mama ngerti Nada. Lagian ya, Mama tuh kesini itu atas keinginannya anak Mama Wahyu Subuh. Jadi Mama tuh sangat mengerti banget. Walaupun ya semua yang ada di sini itu nggak sesuai dengan standar hidup Mama. Jadi ya udah Mama terima aja. Astagfirullahaladzim, Rus. Semoga kamu di sini bisa beradaptasi dan kamu bisa menyesuaikan dengan standar hidup di Jakarta. Iya, Dul. Aku akan coba. Makanya ini lihat kan, aku sendiri mau jalan-jalan cari angin. Jadi ya udah deh, kalian itu nggak usah ceramahin aku. Maafin Nada. Dok, nggak usah minta maaf. Berulang kali Bapak bilang kalau Bapak itu udah tahu sifatnya, tabiatnya, dan karakter dari mertua kamu. Setiap ucapan yang dikeluarkan itu nggak pernah Bapak ambil ke hati. Cuma kamu sendiri yang harus jaga dia. Ingat, Dok, kita hidup di sini itu bukan kita sendirian. Beratus-ratus santri dan santriwati, staf pengajar, pengurus, tinggal sama-sama kita. Nah, kalau gara-gara satu orang membuat resah, akhirnya semua yang ada di sini bisa ikut resah. Masya Allah, jangan sampai terjadi loh, Dok. Ya. Wes. Ya. Aduh, kamu itu kenapa lagi sih, Dek? Kok cemberut aja dari tadi? Kita selesai sholat loh. Seharusnya hati kita ini tenang, damai. Nggak cemberut aja, nggak jelas. Ada apa sih? Aku kangen Mas, karo bapak ibuku. Kebetulan mereka tuh tadi telepon aku. Wah, iya ya. Beto kabar mereka. Aku juga kangen. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Mas.
Tapi kan kita ndak iso mudik toh, Mas. Dek, tolong maklum ya. Kasih penjelasan juga ke mereka. Aku ini kan pimpinan di Pondok Pesantren Darussalam. Dan sudah ada kebijakan kan untuk santri dan santriwati itu pulang kampung. Tapi tidak sedikit juga kan yang mereka akhirnya tetap menetap di pondok. Nah, berhubung itu, jadi aku tidak bisa meninggalkan pondok. Masih ada tanggung jawab aku di pondok. Kalau aku hanya memberikan kesempatan atau mengharapkan si Bahrun itu ya tidak bakal bisa kelar-kelar. Karena orang itu tidak bisa diharapkan. Jadi tolong ya, Dek. Kamu juga paham, mudah-mudahan orang tua kamu juga paham akan kondisi aku. Yuk. Iya, Mas. Oh iya, Mas. Jari ini Siti Rama meh teko kene ya, Mas yo. Tenang, Dek. Aku sudah ada rencana selepas dari Lebaran aku ingin mengundang teman-temanku untuk membawa semua anak-anaknya ke Pondok Pesantren Darussalam untuk kita kenalkan kepada asar maghrib. Siapa ya, Mas? Jadi nggak cuma Siti Rama ae? Ya enggak, bukan hanya Siti Rama, ya banyak. Aku akan undang itu mereka-mereka dari berbagai macam ras. Karena anak kita satu-satunya itu hanya wajib memilih, tidak wajib dipilih. Wah, pasti perempuan-perempuan itu senang mengharapkan menjadi istri dari asar maghrib dan mengharapkan jadi mantu dari Pak De Najib dan Aisyah. Jadi kayak di film-film itu ya, Mas yo, yang pangeran-pangeran lagi ngadain sayembara gitu ya, Mas yo. Betul. Tapi Mas, meskipun dari berbagai ras, agamanya Islam toh, Mas? Ya Islam dong, Dek. Kita kan nggak boleh neko-neko, semua ketentuannya sudah ada. Jangan melanggar yang sudah ada di Al-Quran. Jangan pernah melanggar apa yang sudah disunahkan atau yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu. Jangan ngikutin yang lain-lain di luar sana. Biar saja urusan dia sama Allah. Iya, Mas. Pasti Asar senang banget iki, Mas. Pasti dia merasa kita itu memperhatikan dia. Karena dia pasti tidak akan galau lagi. Pasti dia akan segera mendapatkan jodohnya. Ya baguslah, Mas. Aku sangat mendukung itu. Biar dia tuh tidak edan kayak bapak yang selalu memikirkan wanita lain yang tidak pernah bisa dia dapatkan. Takutnya kayak aku ya, Mas, yang selalu pelak-pelirik jelalatan meripati ke wanita lain. Terus takutnya itu bola matanya ucel gitu loh, Mas. Balik yuk. Mas, kok lagi tanggapin apa, Mas? Buat malam ini, gue berjanji kalau gue nggak bakal nyakitin dan membuat My Pretty Girl nangis lagi. Malam ini gue janji, gue bakal selalu jagain My Pretty Girl untuk selamanya. Dan malam ini gue janji, kalau yang ada di hati gue cuma satu cinta. Satu cinta yang bakal mendampingi gue untuk selamanya. That's My Pretty Girl, Naila Ramadhani. Melewatkanmu di lembaran hariku, selalu terhenti di batas senyumanmu. Walau berakhir cinta kita berdua, hati ini tak ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, aku akan selalu menjaga apapun yang ingin kamu jalankan, Wahyu Subuh Junior. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi kita dan Allah mengabulkan keinginan kita untuk selalu bersama nantinya. Dan insya Allah, kebaikan akan selalu datang kepada kita berdua sampai masa depan memang menjadi milik kita berdua. Amin. Dari dalam benakku, namun ternyata sulit bagiku merelakanmu. Ya Allah, aku makin didekatkan dengan pembuktian-pembuktian. Ya Allah, aku bahkan gak bisa bergerak mendengar kata-kata mereka. Tak tahukah mereka kalau ini menyakitkan buat aku? Karena kau telah bahagia.
Dan di saat nanti kita duduk bersama di sebuah singgasana, aku dan kamu menjadi raja dan ratu sehari. Untuk sebuah perasaan cinta, tidak perlu ada yang namanya meminta. Karena cinta itu rela melakukan apa saja demi orang yang dia cintai. Harusnya aku telah melewatkan. Kamu nggak tahu, Dek. Kalau ucapan kamu itu membuat aku luluh lumpuh tak bernapas, Dek. Segitu terbukanya kalian memperlihatkan rasa cinta kalian ini. Dan malam ini benar-benar hancur hatiku, Dek. Hancur. Merelakanmu pergi dari hatiku. Dan selalu ingin dekat tubuhmu. Namun aku tak bisa. Karena kau telah bahagia. Zawa, pinjam HP lu dong. Woi Zawa, lu bawa HP nggak? Pinjam HP dong. Bawa. Buat apaan sih? Udah sini lu, sini. Karena perjanjian udah selesai dan udah sah, kita harus punya tanda buktinya, yaitu foto. Bro, fotoin kita berempat dari situ, oke? Oh, ini. Iya. Senyum dong, senyum. Nah, 1, 2, 3. Sekali. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nice. Ya wes kalau gitu saya permisi dulu. Hey, Sar, lu nggak mau lihat fotonya? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha melihat, Dia maha tinggi, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, tak bisa sembunyi. Dia maha besar, Dia maha melihat. My brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The real happy if somebody share happiness with others. Kebahagiaan itu akan terasa ketika engkau mampu melengkapi kebahagiaan orang lain. Dan kebahagiaan itu yang paling minimal kata Rasulullah dengan memberikan senyum kepada saudaramu. Oleh karenanya orang yang suka tersenyum wajahnya akan cerah dan terlihat lebih muda 10 tahun dari usianya. Percaya, trust me, it work. My brothers, how are you today? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, topik yang akan kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang dibayar oleh setiap muslim
ketika ia selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai penyempurna dalam jiwanya. Dan zakat fitrah itu apakah boleh dalam bentuk uang? Maka untuk membedakan zakat harta yang berupa uang, maka dianjurkan zakat fitrah harus berupa beras. Kenapa? Sebab apa? Agar kita bisa menikmati kebahagiaan dalam satu malam atau lebih ketika dalam perayaan Idul Fitri. Zakat fitrah atau zakat beras ini disunnahkan dibayar ketika menjelang malam Idul Fitri. Kenapa? Di saat itu orang sedang mempersiapkan satu perayaan kebahagiaan di mana di setiap rumah ada makanan untuk diolah keesokan harinya. Nah, my brothers, tentunya timbul apa sebenarnya makna dari zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah mengajak kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Ciri-ciri dari orang yang bersyukur selalu berbagi. Jadi makna dari zakat fitrah ini merupakan rasa syukur yang diberikan kepada orang lain dan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, zakat fitrah itu memudahkan engkau memperpanjang umurmu. Seseorang yang senantiasa membayar zakat fitrah maka akan memiliki keberkahan dan umur yang panjang. Makna yang ketiga, zakat fitrah adalah bentuk dari kasih sayang kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karenanya, seorang muslim yang taat kepada Allah maka jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrahnya. Dalam penutupan bulan Ramadan, maka sekali lagi dianjurkan zakat fitrah disunnahkan dibayar ketika malam takbiran. Dan disunnahkan pula dalam bentuk beras agar cepat diolah dan bisa dimanfaatkan untuk keesokan harinya menjelang Idul Fitri. Ini adalah ketentuan yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar kita senantiasa peduli, bersyukur kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. My brothers, sebagai wujud rasa cinta kita kepada Nabi, yuk kita kumandangkan salawat kita kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Berselawat merupakan bentuk cinta kita kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Syukran. Jazakumullahu khairan kathir. Bahut syukriya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuci. Ayo semuanya nyuci. Ayo biar paling gak benci, ayo. Ayo nyuci, ayo semuanya nyuci biar paling gak benci. Ayo nyuci, itu gantung tuh. Keruak. Pak Ali itu tidak ada maksud apa-apa sama sampean, Keruak. Pak Ali itu memang harus menghukum sampean, Keruak. Karena Pak Ali ini merasa Pak Ali punya tanggung jawab untuk sampean, Keruak. Nyuci lagi terus. Ayo. Nanti aku bilang ya itu jemur dulu yang kuparas itu semuanya. Nanti paling marah. Ayo, buruan. Itu gantung situ. Ayo. Cepat nanti paling marah sama aku. Ayo. Ayo aku cuci nih, aku kucek nih. Ya Allah, segini baiknya Pak Ali sama aku, tapi malah aku kerjain barusan. Astagfirullah, maafin aku Pak Ali, maafin aku. Aku benar-benar janji kalau aku nggak akan ngerjain Pak Ali lagi. Astagfirullahaladzim.
Kasihan sampean ini keruak. Bahkan lagi tidur pun sampean nangis. Itu baru aja aku dimarahin Pak. Aku dimarahin Pak. Jangan nangis lagi ya keruak ya. Ini paling pijitin keruak. Oh. Wah, udahlah, Wak. Kamu tinggalin aku aja, Wak. Kamu denger ya? Aku tuh nggak bisa menahan situasi seperti ini ya. Tapi kakak kamu apa? Dia malah bikin aku jadi saksi buat dia berdua. Dia tuh nggak punya hati apa? Itu gimana teh berdua? Yang satu ngejar, yang satu lari, yang satu ngejar. Apakah aku tidak salah dengar, Cuk? Ya kagak salah, Yong. Depan muka lo no depan congor. Gimana mau salah denger? I don't know. Gue tau kalau lo nggak bisa ngadepin ini, Sar. Gue juga nggak bisa ngeliat pandangan sedih lo ke Naila. Ya Allah, makin lama kenapa makin dia sih marahnya? Mana melihat dia sedih kayak gini, aku kok ya tiba-tiba nggak tega ya. Tapi mau sampai kapan sih lo terluka terus, Sar? Hidup lo itu terus move on. Mau sampai kapan lo nunggu Naila terus coba? Gue tahu kalau cinta itu nggak ada tanggal kadaluarsanya. Loh, itu kan kalimat aku tuh. Kamu tahu dari mana? Karena ini berlaku juga buat gue, Sar. Lo harus belajar. Aku kudu belajar karo dhek. Apa yang perlu dipelajari dari dia? Nggak ada. This is what I feel now. I try to stay and try to move on. Maybe I should try to open my heart for the new one. Dan gue harap lo juga ngelakuin hal yang sama kayak gue. Dan jangan pernah peduli sama gue. Wak, kalau aku buka hati buat kamu gimana, Wak? Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekati, boleh. Ku tatap dirinya. Oh, dia Ya Allah, apa nggak salah aku dengar kata-kata tadi? menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku mau mencobanya, Wak. Oh, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta. Kamu bisa ngebantu aku untuk terus tetap berjalan, meskipun hati aku ini hancur. Rasanya cinta. Oh, ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan I will, Sar. I will help you. saat jumpa dengan dirinya. Seenggaknya dengan gue ngebantuin lo, gue bakal berdekatan dengan lo, dan sambil berharap gue nggak hanya jadi pelarian atas kepatah hatian lo ke Naila. Bahagia saat jumpa dengan dirinya. Gini gue jelasin dulu dah.
Belajarnya bukan belajar gimana, tapi belajar untuk membuka hati gitu loh. Ya siapa kek lu buka hati yang deket-deket aja kayak si... Stop! Kamu cuma mau bilang Marni toh? Nah, apa namanya udah ada no di otak. Hah? Gak ada wanita lain yang perlu kamu sebut apa selain Marni gitu? Hah? Mbok Maesaro, Siti, Zulaika, hah? Ada toh? Marni, hancur hatiku, gak perlu itu Surti sekalian disebut, gak apa-apa. Gak apa-apa, Cuk. Kenapa jadi Surti juga disebut? Kenapa ikutan lu labain juga? Hah? Aku kan cuma menyebut. Tetep aja, lu nyebut berarti lu udah ada rekayasa. Udah ada praktikal di otak lu untuk mendapatkannya. Rekayasa apa, Cup? Udah, lu semuanya ngomong. Cup, ayo Rati sebut aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sebut lagi Surti, sebut lagi, sebut lagi, sebut. Besok itu sahur terakhir. Dan aku adalah satu-satunya santri yang gak akan pernah bisa balik lagi ke sini. My pretty girl, please don't be sad. I promise I will talk to Grandpa, okay? Please don't be sad. Kalau memang takdir aku untuk balik lagi ke sini, aku pasti balik lagi ke sini, Wahyu. Naila! Kamu kenapa? Alhamdulillah, Nay. Ternyata kamu udah jadi keluarin dari pondok ini. Kamu serius? Iya, jadi semua itu sudah terungkap. Maisarah dan Dila bersaksi. Ternyata kalau dia tuh melihat Laila menyuruh kamu mengambil dompetnya, Nay. See? I guess so. Nel, kamu tuh orang yang baik. Dan orang yang baik pasti bakal dilindungi sama Allah, ya kan? Kamu juga orang baik, Wahyu. Insya Allah pasti bakal ada jalan kalau misalkan kamu mesti balik lagi ke sini. I wish. Udah, sebenarnya aku tuh disuruh Ustazah Lulu mencari kamu, Nay. Katanya dia mau bicara sama kamu. Yuk. Assalamualaikum. Nela, wait. Take care. I love you. Take care of you too. Assalamualaikum. Take care. Dia maha besar, Dia maha melihat. Waalaikumsalam. Gin, terus itu Laila gimana? Kamu ngapain sih masih nanyain dia aja? Aku yakin ya, kalau yang ngancurin kasur kamu waktu itu tuh dia. Terus sekarang dia nuduh kamu. Terus kamu kenapa sih masih baik aja sama dia? Gak bisa kayak gitu, Gin. Laila itu lagi kacau, makanya dia kayak gitu. Kita gak boleh dan langsung gak peduli sama dia. Nay, kamu itu bukan malaikat. Tapi kenapa sih kamu baik banget? Harus positive thinking, Gina. Siapa tahu dengan kayak gini dia bisa berubah, dia bisa sadar. Amin. Kalau dia mau berubah. Udah, kamu gitu terus ya. Aku bahagia banget bisa ngeliat kamu tersenyum seperti tadi, my pretty girl. Walaupun sekarang kita bukan santri lagi di sini, tapi setidaknya aku bisa berbuat sesuatu sama kamu, menghentikan kesedihan kamu dan melanjutkan apa yang udah ada.
I love you so much, my pretty girl. Mar, bangun, Mar. Aduh, apaan sih, Mas? Sekarang masih tengah malam, Mar. Nanti kita harus bangun lagi, kapan? Ini sangat mengerikan loh, Sur. Aku gak mau bersanding sama Oyong. Ini udah jelas-jelas turun drastis. Mendingan aku sama Ucup aja daripada sama Oyong. Kamu bilang apa barusan? Siapa? Hah? Apa? Gini loh, Sur, maksudku itu. Lah kalau aku sama Oyong, nanti anakku jadi kayak apa, Sur? Pasti offset semua. Terus pasti juga elek-elek koyok Oyongnya. Makanya aku lebih memilih Ucup kan seenggaknya. Kan aku juga gak mau kalau punya suami yang lebih jelek dari aku. Aku juga pengen punya pasangan yang lebih ganteng gitu, Sur. Udah. Udah ngomong ya. Nih. Ini ya. Aku kasih ke hidung kamu kalau kamu berani menghayal tentang Mas Ucup. Jangan pun kamu menghayal tentang dia, kamu nyebut namanya aja nih, bukan melayan hidung kamu mau? Mau? Hah? Ya, enggak kan? Kamu tuh ya, kalau misalkan nanti kata-kata kamu tuh dicatat oleh malaikat gimana? Terus nasib aku gimana? Mari aku sama siapa? Si Oyong kan bisa buka lowongan buat kamu. Apa ini awalnya gue bakalan bahagia sama lo, Sar? Apa ini artinya kalau lo bakalan ngeliat ke gue? Ya Allah, makasih ya Allah. Kalau emang dia yang terbaik, ya walaupun gue tahu sih nggak segampang itu ya dia bisa ngelupain Naila. Karena kalian itu berdua udah ada sebelum gue sama Junior di sini. Lo hebat banget sih, Sar. Lo itu mau berkorban demi orang yang lo cintain, yang lo sayangin. Kalau lo aja bisa bertahan demi Naila, gue juga bisa kok bertahan demi lo. Tahu nggak, Dik? Sampai sekarang, sampai detik ini loh, Dik. Aku tuh belum percaya kalau Dek Menik itu bener-bener melakukan sandiwara gila itu demi kita berdua. Yuk, Mas tahu deh, kan ada pepatah yang bilang katanya banyak jalan menuju Roma. Lah ya gitu, Mas. Kalau kita punya kemauan, lah insya Allah pasti kita bisa mendapatkan tujuan kita itu. Ya, ternyata. Iya, ya Allah. Lagi pula, Mas, kebetulan banget loh, Mas. Waktu aku di Arab sana, jadi tenaga kokai, aku itu punya majikan artis, Mas. Oh, jadi, aku ini tuh ya, Mas, sudah bisa yang matanya melotot-melotot gitu loh, yang kayak di sinetron-sinetron gitu loh. Gimana, Dek? Gini, Mas. Gimana? Kenapa kamu tega sekali, Mas, sama aku, Mas? Selama ini aku selalu memberikan apapun yang kau minta. Kenapa engkau selalu saja seperti itu? Kamu tidak pernah menghargai aku, Mas. Bagus, Mas. Bagus ya Allah. Padahal gini loh, Dik. Waktu Mas Bahrun pamitan dari rumahnya Dik Menik, tuh rasanya udah hopeless banget gitu loh, Dik. Seakan-akan tuh rasanya Mas Bahrun udah nggak ada harapan lagi, Dik. Karena di pikiran Mas Bahrun itu hanya
Mas Barun tuh pasti bakal ngerasain yang namanya galau sepanjang masa. Mungkin seumur hidup Mas Barun bakal galau terus, Dek. Apalagi ditambah sampai pondok pesantren, banyak kejadiannya seperti yang aku ceritakan tadi itu loh. Mas, saiki sekarang itu kita tinggal menyiapkan diri saja, Mas. Oh iya, Dek. Dan orang tuaku itu sudah menunggu orang tuanya Mas Barun untuk datang. Insya Allah, ya Dek. Amin, amin, amin. Ya Allah, semoga tidak ada halangan lagi, ya Allah. Ada yang berjodoh juga. Iya. Insya Allah, Bu. Kamu bukannya pengajar baru di pondok ini? Nggih, saya Barun, pengajar baru di pondok. Terus kamu yakin? Insya Allah, Bu. Insya Allah saya sudah yakin sekali, Bu. Nggak berkembang banget sih. Kenapa tuh, Dik? Kok malah ketawa-ketawa? Itu loh, Mas. Borosnya aku dari dulu sampai sekarang udah berubah-berubah. Udah berkembang banget sih. Mami? Zahwa, What are you doing here? kamu kenapa kok mukanya seneng banget? Nothing. Kakakmu mana ya? Oh ini dia nih. Kebetulan banget. Kenapa, Mang? Wahyu, kamu tuh kemana sih? Aku kan tidur di kamar Pak Ale Bejo, Mang. Wahyu, kamu harus tahu, meskipun ibu marah sama kamu, bukan berarti kamu nggak diterima di rumah lagi. Rumah eyangmu adalah rumahmu juga. Loh, Mami, tapi kan kamarnya Pak Lebejo di sini juga. Iya, tapi ibu nggak mau jauh dari kalian. Kalian berdua itu harus deket sama ibu. Apapun yang kalian lakuin dengan kenakalan kalian, dan apapun yang terjadi sama keluarga kita, karena ibu selalu ingin melindungi kalian. Sini. I'm sorry, Mom. I'm sorry, it's Mami. Iya, dan kalian harus tahu ya, kalian adalah anak-anak yang paling ibu sayangin. Meskipun kelakuan kalian tuh sering bikin ibu jantungan. Iya tuh, apa aja? You always do something stupid. Julius. Tuh, something stupid. Mami, jorok. Sekarang nggak boleh berantem. Sekarang pulang ke rumah yuk. Mami gendong. Sar, kalau kamu memang merasa kesepian di sini, kami berdua itu mau menemani kok. Ya toh, Cuk? Cuma basa-basi kan? Yong, Cup, hidup itu memang ironis banget ya. Padahal aku ini sama dia satu kamar. Dan kita mencintai wanita yang sama. Dan sekarang, aku malah membuka hati untuk adiknya. Memang cerita Allah itu gak bisa ditebak ya. Gimana akhirnya? Hah? Jadi, wih, Apa sih? Apa sih? Apa tuh? Apa tuh? Apa sih? tak kandani yuk. Tak kandani. Jadi, kamu ini sudah officially buka hatimu untuk Zahwa. Kita harus syukuran, harus tumpengan. Harus ada PGJJ. Paguyuban gak jadi jomblo. Mantap. 3 hari lagi lebaran, asal maghrib move on, merdeka. Apa sih merdeka? Terus kalian itu seneng gitu? Aku ini move on. Harusnya kalian berdua itu kasihan sama Zahwa. Dia itu cuma pelarian aku, Yongcuk. Kalian perlu tahu ya, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam ini masih terdapat nama Dedek Nela. Dan kamu perlu tahu, sulit mengganti nama yang lama dengan nama yang baru. Itu sulit banget. Gak semudah itu, Yongcuk. Astagfirullahaladzim, Sar. Tak bilangin ya, urip kuwi murah, Sar. Banyak diskonan dari Gusti Allah. Tapi yang mahal ya cuma satu itu, gengsinya manusianya itu loh.
koyo kowe kuwi gengsi. Tak kandani ya. Mas bro, kalau emang dedek Nela itu udah tertulis, Zawa itu datang buat ngapus. Gimana sih? Kalau ada orang yang bisa membahagiakan, kenapa harus dengan yang menyakiti sih, Sat? Mikir gitu. Punya ini toh. Wah, galau hobi sih. Salah apa aku? Gak move on dibilang hobi galau. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah seneng toh. Kamu ngelakuin semua ini ke aku. Mas puas toh kamu sekarang. Masa kamu bilang ke semua orang biar aku makin dijauhin. Aku gak ngomong ke orang-orang tentang apapun. Aku cuma pengen deket sama kamu lagi lah. Tidak. Setelah semua yang kamu lakuin ke aku, sekarang kamu minta kita bahagia dulu lagi. Aku udah mau. Laila, coba untuk tenang. Insya Allah semua yang Allah berikan ada hikmahnya. Naila juga, coba ceritakan bagaimana dan kita sama-sama cari solusinya bersama-sama. Udah ada alasan aku untuk aku mempertahankan kamu sebagai teman aku, Nay. Udah ada. Makin hari makin aku benci kamu, Nay. Dan kamu yang buat aku makin benci sama kamu. Karena ini sama saja kita memutuskan tali silaturahim. La tadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Terlebih, Ramadan ini harus ada atharnya, harus ada bekasnya, ada hikmahnya. Karena Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan jiwa. Man amana billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jalinlah silaturahim. Ibu tahu benar, dahulu Naila dan Laila itu amat sangat bersahabat, sangat dekat, saling berbagi dalam suka dan duka. Ibu pingin dari kejadian ini tidak ada lagi rasa permusuhan, tapi justru harus mengeratkan ukhuwah, mengeratkan persahabatan. Laila, yuk kita bermaafan. Tadi sudah minta maaf, kemudian juga kamu harus nantiasa memaafkannya. Yuk, sekarang Ibu pingin lihat kalian bermaafan sebelum kalian masuk ke dalam kamar. Ayo. Memang ada terbesit rasa kebencian ke kamu. Setelah keputusan aku dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam. Karena tempat ini bukan cuma buat masa depan aku lah. Tapi ini ada rumah kedua aku. Memang di sini gak ada ibu sama adik aku. Tapi sini ada kalian. Teman-teman aku adalah saudara aku dan seluruh pengajar adalah orang tua aku. Dan meninggalkan kalian itu sangat menyakitkan. Iya, benar apa yang dikatakan Naila tadi. Subhanallah, kami pengajar di sini merupakan guru sekaligus orang tua untuk kamu semua. Jika ada suka, ada duka, kita berbagi bersama-sama. Alhamdulillah. Karenanya kita jalin silaturahim di pondok pesantren ini. Naila, ini surat keputusan untuk kamu.